Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Kalau harga kambing hari ini cukup tidak menguntungkan bagi kita sebagai peternak, tetapi saya tetap harus menyemangati teman-teman semuanya. Harus kuat, harus bersabar, harus yakin, karena mungkin besok, lusa, atau bulan depan harga kambing kembali pulih normal. Kalau situasi hari ini mungkin tidak menguntungkan bagi kita semuanya, ya nggak apa-apa lah. Tetapi yang penting kita tidak boleh patah semangat. Nah, di kandang ini saya nggak ketemu dengan pemiliknya, tapi saya ajak teman-teman semuanya bisa melihat perkembangan keadaan kesehatan semuanya ya, agar kita bisa belajar banyak hal tentang beternak kambing. Ikuti saya, mulai satu persatu kita lihat kambingnya. Hewan N2 TV mantap. Nah, ini pejantan Jawa Randu. Ini pejantan Jawa Randu. Kalau ini usia sudah 4 tahunan ya. Ini termasuk kambing yang sudah cukup tua. Kalau bahasa orang Jawa ngomong poel. Poel itu giginya sudah tanggal semuanya. Sudah ini karena 4 tahun ya, berarti sudah sangat layak kurban ya. Nih, kambingnya besar, ini tinggi badannya kurang lebih ini sekitar 97-an. Nah, kalau dijual hari ini ya, ini nggak bisa tembus sampai harga 4 jutaan lebih. Toh kalau ada yang mau, mungkin ini sekitar 4 jutaan ya. Tapi sekali lagi ini tidak dijual oleh pemiliknya. Berapapun harga yang ditawarkan, memang untuk sementara ini tidak dijual. Nah, ini hanya untuk mereview keadaan kambing, kesehatan, fisik dan lain sebagainya. Kalau kakinya tidak dipotong kukunya. Ini cukup tua, ini sudah tidak bisa besar lagi, sudah tidak bisa tinggi lagi. Nah, ini betina. Kita lihat satu persatu dari belakang aja ya. Dari satu persatu dari belakang. Ini udah mentok, kalau ini pol mentok ya. Terus kalau yang ini betina babonan, punya anak ini. Aduh, ini bukaan nih. Anaknya satu, betina anaknya. Lihat putingnya kecil tuh, kantongnya juga kecil. Ini menandakan kurang lah ya, hijauannya kurang, makannya kurang. Ini kalau untuk pemula, untuk ternak senior ya, upayakan biar susunya lancar itu kunyit di blender, terus kemudian ada temulawak, dikasih juga gula merah, rutin diberikan setiap hari. Mudah-mudahan bisa membantu untuk melancarkan ASI-nya. Nah, ini ya untuk pemula semuanya, karena ASI itu kepentingnya untuk pertumbuhan anak ya. Terus kemudian yang ini nih, kita lihat yang ini lagi. Ini babon hamil ya, sudah diperkirakan hamil, kelihatan kok dari perut, sisi perut ya. Kalau untuk pemula, ciri-ciri indukan hamil itu mudah sebenarnya. Yang pertama, bulu di usia kehamilan 2 bulan itu mulai rontok. Bulu rontok, banyak yang rontok, banyak yang kayak seperti kelinci itulah, dia ganti bulu. Terus kemudian kalau sudah 3 bulan, dia sudah menambah nafsu makannya, porsi makannya nambah. 2,5 bulan, 3 bulan dia nafsu makannya tambah, makannya 2 kali lipat dari biasanya. Karena kenapa dia makannya 2 kali lipat? Karena memang dia sudah tidak hanya memikirkan dirinya, tapi memikirkan kandungannya. Jadi makannya banyak untuk mencukupi nutrisi, kalsium dan lain sebagainya. Ini semuanya lah ya dibutuhkan oleh indukan naluriah. Orang yang hamil saja pasti makannya harus
terjamin, buah-buahan dan lain sebagainya, apalagi kambing kan gitu. Walaupun kambing makannya rumput, tapi secara naluriah dia pasti makannya banyak. Nah, kalau sudah rontok banyak berarti dia sudah positif hamil, ganti bulu positif hamil kan gitu. Terus kemudian mulai usia 3 bulan itu putingnya kering, putingnya kering. Terus mulai ke 4 bulan dia sudah mulai kelihatan, bukan ngering lagi, tapi sudah mulai kelihatan klimis dan mulai ngisi. Itu intinya kalau indukan yang akan artinya usia kehamilannya memasuki usia 4 bulan. Kalau sudah masuk 5 bulan, perutnya sudah mulai menonjol ke belakang. Terus kemudian kantong susunya sudah mulai ngisi, itu baru tanda-tanda mau melahirkan. Nah, kemudian yang ini betina ya, betina babon ini, betina babon ini cukup, hari ini saya katakan ini babon perawakan besar tinggi, tapi dia perawaannya tipis gitu kan, nggak bisa gemuk sehingga kayak krempeng aja, padahal ya normal sebenarnya. Memang setiap kambing beda-beda ya, walaupun jenisnya sama, posturnya bisa beda, wajahnya bisa beda, semua bisa beda. Nah, ini indukan posturnya tinggi tapi badannya krempeng. Nah, ini dere. Ini dere. Nah, ini gemuk, Nah, ini lihat. Ini tadi dikatakan oleh istrinya pemilik, ini habis dikawinkan tadi 3 kali, kena ceplus ya. Nah, intinya kalau dere kayak gini, ini karena usianya belum ada 1 tahun ya. Belum ada 1 tahun tapi udah minta kawin. Ini usianya sekitar 11 bulan minta kawin. Kalau toh dia tidak jadi, memang biasa. Kalau dere kalau belum tentu dikawinkan pertama itu jadi. Karena memang masih, kalau bahasa orang Jawa ngomong bentuk awak gitulah. Artinya belajar kawin aja, masih birahi pertama. Nah, kalau pengen jadi indukan bagus, sebenarnya walaupun minta kawin, minta birahi pertama itu ya jangan dikawinkan dulu. Birahi kedua jangan dikawinkan dulu, birahi ketiga baru dikawinkan. Nah, itu kalau pengen menjadi indukan bagus. Tujuannya apa? Biar usianya dewasa, kandungannya bagus, dan nanti hasil anaknya bagus. Kalau memang masih muda kok dikawinkan terus dia kemudian bunting, ini ditakutkannya dia belum bisa mengurus anaknya. Terus kemudian kandungannya masih lemah, anaknya tidak bisa jadi prematur, bisa anaknya kecil gitu kan. Mungkin juga susunya bermasalah. Ini emang antisipasi saja, perkiraan-perkiraan yang memang harus diantisipasi oleh kita semuanya kan gitu. Terus yang ini indukan bunting ini ya. Ini tinggi badannya kurang lebih sekitar 80-an. Ini bagus, besar, tinggi. Nah, dia sudah mentok badannya segini, nggak bisa bulat banget. Dia ya bentuknya krempeng kayak gini. Nah, tapi postur tubuhnya dan tinggi badannya sesuai. Kalau ini kan bagus. Kalau lihat kaki, kita lihat kakinya dari sisi kaki. Nah kan, nih sisi kakinya masih tegak lurus, bagus. Depan belakang masih bagus, kokoh. Kalau kambing ini bukan kambing ciri-ciri kambing tulang besar ya, ini tulang tipis ya, tulang kecil ya. Kalau toh anaknya ya tidak begitu super banget lah. Walaupun ini tinggi, mungkin anaknya bisa mengikuti tinggi badan babonnya, tapi tidak bisa bagus kakinya. Nah, kalau beli kambing nggak bisa milih-milih kayak gini juga sih ya. Kalau harus milih selektif itu mesti lama, susah kan gitu.
Ya artinya yang penting perawakannya bagus, bodinya bagus, kepalanya dilihat bagus, ya sudah dibeli saja. Persoalan apa namanya, anaknya bagus, mungkin turunannya bagus, harus kita antisipasinya, kita apa ya, rekayasanya dari genetik pejantannya. Artinya pejantannya harus benar-benar super biar mendapatkan keturunan yang bagus. Nah ini lagi, ini babon, ada anaknya satu pejantan, lihat babonnya tuh, kantongnya cukup kecil ya kan. Terus anaknya satu bagus, mulus. Tapi kalau lihat kantong susu, ini perlu ditingkatkan yang namanya produksi susunya, karena masih kurang maksimal ya. Padahal anaknya cuma satu, tapi produksi susunya kurang maksimal. Kalau ini babon-babon standaran ya, Jawa Randu standar. Babon ini tidak jelek, juga tidak bagus, ya biasa saja lah, gitu kan. Kalau ukuran harga ya hari ini di pasar mungkin harga kayak gini, harga-harga 15 sudah tinggi untuk saat ini, untuk saat ini. Untuk ini sudah berapa kali beranak, lihat kakinya tuh, yang belakang itu tuh, ini kan, ini kakinya kecil, tulangannya kecil, anaknya tidak bisa. Kambing ini tidak bagus, ya tidak jelek, lihat tulangannya, kakinya dia tipis, kecil. Untuk anakan tidak bisa ini menjadi anakan super kalau anaknya mengikuti genetik induknya. Tapi kalau disilangkan dengan pejantan yang bagus, yang memiliki hormon libido yang kuat, ini bisa mengikuti pejantan. Nah, untuk memperbaiki genetik dari indukan kan gitu. Ini cara kita untuk mendapatkan kualitas keturunan yang baik, seperti itu caranya ya. Kalau lihat bulu ini masih kelihatan lusuh, wajar menyusui. Tapi untuk kelas kita ini makannya harus diperbanyak lah, biar klimis, biar bagus gitu kan. Karena bagaimanapun yang dipikirkan oleh kita itu adalah produksi susu. Produksi susu bagus, terus susunya banyak, maka anaknya lebih cepat besar dan sehat. Nah ini ya, kalau ini punya anak dua, waduh, saya tidak berani membayangkan anaknya bisa bagus-bagus kalau dari segi makanan dan lainnya tidak terjamin. Nah selanjutnya ini di samping, kita lihat ke samping ini ya, ini ke samping nih. Nah ini ada anakan satu, kita lihat, kita buka pintunya. Ini juga anaknya satu jantan, induknya bagus, badannya mulus, walaupun baru bisa dikatakan diprediksi ini sudah beranak kurang lebih ya sekitar 3 kalian ini. Nih dari, walaupun perkiraan ya. Untuk puting, nah ini putingnya kantongnya, saya mikir kantongnya kecil, tidak besar banget, wajar mengikuti body indukannya. Nah. Tapi kalau sekali lagi ya, kalau untuk anakan dua ini kan pasti babonnya akan kerepotan karena kantongnya kecil, kantong susunya. Kalau kantong susunya kecil itu bukan karena memang faktor kantongnya memang benar-benar kecil, bukan. Bisa jadi produksi susunya. Sekali lagi ini berkaitan dengan pola makan, asupan makan, kurang gizi, kurang nutrisi. Artinya kita sebagai peternak harus benar-benar bisa menambahi rumputnya, karena indukan menyusui itu makannya banyak. Seperti halnya indukan saat masih bunting usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Nah ini kan harus benar-benar memperhatikan perlakuan kita kepada indukan yang sedang bunting dan indukan yang sedang menyusui.
Perlakuannya apa? Harus menggunakan hijauan, entah rumput, entah ramban. Walaupun kita breeding itu menggunakan silase ataupun fermentasi, tetapi tolong jangan tinggalkan hijauan segar. Karena penting ya, penting sekali untuk menjaga yang namanya indukannya sehat, produksi susunya bagus, anaknya juga cepat berkembang dengan baik. Nah, ini kalau postur indukannya ini enggak bagus, cuman enggak bisa gemuk. Mungkin karena faktor makanan ya, jaminan makanan. Sekali lagi makanannya kalau orang ternak banyak itu biasanya ya kewalahan di rumput hijauan segarnya. Kalau memang tidak benar-benar tidak punya bank pakan, mengandalkan ngarit, ini sangat merepotkan sekali. Ini perlu diperhatikan kalau orang mau beternak kambing. Beternak kambing itu harus perhatikan yang pertama adalah modal. Kedua, kesiapan kita, mental. Kita mampu, siapkah untuk mengarit atau tidak. Kalau mungkin senang itu 1 hari, 2 hari, 1 bulan mungkin kita masih senang ngarit. Tapi kalau sudah berbulan-bulan, wah, menjenuhkan. Jadi ternak kambing itu difikirkan enak, dirasakan enak, tapi dilaksanakan itu, dijalani itu rasanya jarem, nggak enak gitu. Nah, kita lagi pindah ke sebelah. Ada kambing jantan ini, kita lihat ke sebelah ini ya. Ada jantan muda ini, kita lihat. Nah, ini kita buka pintunya. Ini pejantan masih sangat muda sekali. Usianya mungkin baru 1,5 tahun. Nah, ini keturunan dari pejantan yang tadi yang sudah tua. Ini dipersiapkan untuk pengganti pacek itu. Nah, ini untuk pengganti pacek. Nah, peternak itu tidak bisa menghindari, peternak lokal itu tidak bisa menghindari kawin sedarah. Rata-rata tidak bisa menghindari kawin sedarah. Ini yang repot. Kenapa kawin sedarah itu menurut saya, menurut teman-teman yang lain yang sudah memahami ternak kambing itu tidak bagus. Kawin sedarah itu ya efek jeleknya itu tidak, artinya kan inbreeding. Terus kemudian keturunannya tidak bagus, hasil silangnya tidak bagus, lebih jelek dari pejantannya, lebih jelek dari indukannya. Kemungkinan itu, atau bisa bayi prematur, atau bisa jadi kejang-kejang, atau stroke mendadak, itu semuanya bisa terjadi karena memang rentan. Yang namanya inbreeding, yang namanya kawin sedarah itu berbahaya dari secara genetik dan berbahaya bagi secara metabolisme tubuh itu tidak begitu kuat gitu kan. Artinya kalau pengen bagus, indukannya bagus, anaknya bagus, ya jangan inbreeding. Sekali lagi jangan inbreeding ya. Nah, kalau pejantan yang bagus untuk hormon libidonya kuat dan mateng dan anaknya bisa super-super, sebaiknya pejantan itu di usia 2 tahun itu hormon libidonya mateng sekali. Walaupun untuk belajaran ngawinkan itu ya usia 1,5 tahun lebih sudah mulai belajar ngawinkan. Tapi jangan sering-sering, hanya sekali 2 kali saja. Nah, kalau sudah 2 tahun baru dia memang fokus untuk membuahi indukan yang minta kawin. Nah, itu hormon libidonya bagus. Nah, kalau pejantan usia yang ideal untuk pacekan itu mulai usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya. Kalau 5 tahun sudah harus mulai apkir ya. Harus karena sudah dianggap kambing tua lah, hormon libidonya sudah menurun itu, sudah jelek gitu. Jadi sebaiknya kalau pengen pilih pejantan itu ya pejantan yang usia, berkaitan usia itu ya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu bagus. Untuk berkaitan kaki harus kokoh ya, harus besar-besar, kokoh. Terus kemudian postur tubuhnya harus tinggi, kalau bisa badannya panjang. Kalau mau Jawa Randu ya bisa, Senduro juga bisa, PE juga bisa, itu kan. Kalau ini tinggi badannya sebenarnya sudah maksimal, udah bagus. Sekitar kurang lebih ini sekitar 80-an pejantan ini. Ini bagus tingginya, cuman ada kekurangan kalau ini badannya terlalu pendek. Ya, badannya terlalu pendek, kurang panjang dikit gitu, menurut saya. Nah, kita pindah ke sana sebelah lagi ya, kita pindah. Tutup dulu kandangnya.
Nah, ini perlu diperhatikan semuanya teman-teman ya, berkaitan dengan kambing, termasuk kandang ya. Kesehatan kandang, kebersihan kandang itu benar-benar harus kita perhatikan. Nah, ini kan rapih ya, rapih, sering dibersihkan, ini sering disapu, kotorannya langsung dimasukkan ke karung. Ini kan bagus, bisa dijual, bisa ditaruh di ladang. Kalau bisa lagi, peternak harus berani membeli mesin chopper yang untuk nepung serintil ya, nepung kohe, nepung kotoran kambing. Karena kita harus berani menginovasi kotoran kambing itu bisa menjadi multifungsi atau berguna lebih daripada kita jual hanya sistem konvensional ya. Kita harus membuat cara baru, pola baru, karena kalau kohe digiling menjadi tepung atau lembut itu kan bisa langsung dijual ke sayuran, jelas lebih mahal lah, satu karungnya lebih mahal daripada masih bentuk butiran kayak gini. Kalau kayak gini satu karung mungkin hanya 10.000, 12.000, tapi kalau sudah bentuk tepung ya bisa. Kalau yang udah pernah praktek teman-teman ya, itu 25 kilo harganya 30.000, 25 kilo. Nah, ini anakan termasuk hasil breedingan ya. Kita lihat dari belakang satu persatu perkembangannya. Kita lihat nih ya. Aduh, kita buka pintunya. Kita lihat nih, ini bulunya masih lusuh, artinya belum klimis, berarti faktor makanannya kurang banyak atau sering jadwal makanannya berubah, pemberian makan berubah-berubah, bisa jadi itu. Artinya kalau teman-teman ternak kambing jadwalnya jam 7 makan ya jam 7, jangan sampai telat jam 7, harus jam 7, jangan jam 9, jangan setengah 9, jangan jam 10. Kalau biasanya jam 7 ya jam 7 aja, biasanya kemudian siang jam 1 ya jam 1, kalau sore jam 5 ya jam 5. Terus kalau malam dikasih makan ya malam dikasih makan juga, jangan gonta-ganti jam, jangan beralih-alih atau jangan sekali-kali berani mengurangi jumlah makanan. Yang bagus itu melebihkan porsi makanannya. Nah, ini saya lihat indukan ini, dere betina ya. Ini betina dere, masih cukup muda, perkiraan usia 7 bulanan. Tapi kalau dari perkembangan tubuhnya ini saya bisa prediksi ini kurang makan. Sehat tapi itu kurang makan. Kita lihat sebelahnya lagi ya. Nih, lihat sebelah. Lihat ini betina semuanya. Bagus, calon indukan bagus, dere keturunan bagus. Ini sangat bagus. Dari mulai bodi panjang, terus kakinya tinggi, ini bagus, ini dari kepala juga bagus. Ini usia-usia ya 5 bulan 6 bulan ya. Ini bagus kalau untuk pengganti indukan nanti di masa depan bagus. Tapi saya ngomong ini ya, indukan kayak gini bisa tinggi tapi badannya tidak bisa bulat banget ya. Ya biasa aja lah, tapi ya cantik. Modis gitu kan, seksi. Nah ini, tapi kalau lihat dari bulu kurang klimis. Klimis itu berarti kurang makan, makannya ditambahi lagi lah biar badannya, pembentukan badannya cepat, pertumbuhannya tidak terhambat. Nah makanya porsinya teman-teman sekali lagi jangan mengurangi porsi makanan, kalau bisa melebihi, dilebihkan gitu kan. Nih kakinya bagus, modelnya bagus. Terus ini juga dere. Nih dere siap jadi indukan kalau ini. Sudah dewasa banget ini. Ini bagus. Bulu klimis bagus ini. Kalau ini cukup makanannya cukup
cukup lah ya, bagi dia cukup. Tapi kalau dari lihat perut dan lain sebagainya, ya sekali lagi ya, umum porsi makannya harus ditambahi. Tapi sudah sehat banget ini, klimis ini. Ini anakan, kita lihat. Kita buka pintunya. Nah ini agak lesu banget ini, pandangannya lesu, lemes ya. Ini kurang olahraga bisa, kurang makanan bisa, kurang vitamin bisa. Ini semuanya serba bisa. Tapi kalau bisa peternak harus benar-benar pandai merawat. Kalau kandang harus sering-sering disemprot ya. Semprot 1 bulan sekali biar nggak ada kuman, bakteri. Terus kemudian tidak menyebabkan kutuan, gitu kan. Nah ini juga lusuh nih, lusuh banget ini kan, kusut. Nah, kusut itu kan biasanya ya, kalau kita kusut berarti kebanyakan pikiran, stres ya. Kambing kalau stres ya kayak gini nih. Nah, usahakan kambing itu harus benar-benar kita rawat, kita pelihara, kita jaga, kita ajak ngobrol, kita temenin gitu kan. Semuanya harus kita lakukan lah, diupayakan. Sebagai peternak jangan sampai asal ternak aja. Yang penting ternak, yang penting hidup, yang penting beranak, bukan. Tapi ya semuanya harus kita perhatikan. Kesehatannya, terus pola makannya harus benar-benar kita jamin lah ya. Karena breeding itu tujuannya adalah di anak. Kalau kita terus males-malesan, ya jangan ternak banyak-banyak, cukup 1 aja. Kalau kita tidak sanggup ngarit ya, jangan ngingu yang banyak lah. Daripada nanti punya banyak nggak bisa ngerawat, anaknya banyak yang mati, terus unting-untingan, bukannya untung malah buntung kan. Kita sudah capek ngarit, tapi anaknya nggak maksimal, itu kan disayangkan. Nah ini juga dere, banyak dere-derenya yang jantannya juga banyak yang dijual sih memang. Nah ini dere, ini standaran nih kan. Kalau lihat dari sisi muka kayak gini, ini kan babon yang tadi ya saya ngomong putingnya kecil ya. Nah ini nih anaknya nih, ini anaknya nggak maksimal nih kayak gini nih. Bisa jadi ini anakan pertama di saat indukannya nggak kurang fit, susunya kurang lancar gitu kan, makanannya kurang. Jadi kemudian pertumbuhan anaknya ini juga terhambat, bermasalah. Yang seharusnya kambing bagus menjadi kambing jelek, ya kan? Begitu, terima kasih pecinta hewan N2 TV. Salam ngarit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.